Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwati. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada kegiatan siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan saya yang ada di SD 002 Waru. Kepada Ibu, saya persilahkan untuk perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ayu Lestari. Saat ini saya sedang mengajar di kelas 2, tepatnya di SDN 002 Waru. Saya merupakan rekan dari Ibu Dewi Purwati. Hari ini saya akan membantu Ibu Dewi Purwati untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu karena telah bersedia membantu saya dalam melaksanakan tugas CGP ini ya, dimana nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Ayu. Namun sebelum kita melakukan kegiatan observasi kelas, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Tujuan dari kegiatan pra-observasi sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan selama berada di kelas. Mengapa kita harus melakukan kegiatan pra-observasi ini? Di sini tujuannya adalah agar Ibu memiliki persiapan di awal sebelum kita akan melakukan kegiatan pembelajaran observasi di kelas. Hal ini bertujuan agar Ibu lebih siap lagi dan lebih percaya diri, lebih menguasai materi yang akan Ibu sampaikan kepada siswa, sehingga akan terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bermakna bagi setiap murid. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi, terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan observasi. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu terkait kegiatan observasi yang akan kita lakukan pada beberapa hari yang akan datang. Sebelumnya saya mohon izin ya Bu kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi yang akan kita lakukan? Ya, tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu peserta didik dapat menceritakan dan mengenali simbol-simbol Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila, serta menerima sikap jujur, percaya diri, dan mandiri dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya supaya siswa mengerti dan memahami simbol-simbol dari sila-sila Pancasila itu ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan beberapa hari yang akan datang? Pengembangannya dalam pembelajaran saya ini yaitu ada dua. Yang pertama aspek kognitif, yaitu saya harap nantinya peserta didik dapat memahami arti dari simbol-simbol Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada aspek non kognitifnya, yaitu peserta didik dapat nantinya dapat mempraktekkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, percaya diri, dan mandiri, seperti itu Bu. Jadi berarti di sini Ibu area pengembangannya dua ya yang ingin dicapai, yaitu kognitif dan non kognitif. Kognitifnya sendiri Ibu ingin supaya siswa ini lebih tahu memahami tentang simbol-simbol sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian non kognitifnya sendiri Ibu ingin supaya siswa dapat menerapkan sila-sila, mempraktekannya secara langsung ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari. sebagai contoh nyata gitu Ibu.
Lalu ini Bu Ayu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Mungkin tentang strategi pembelajarannya atau model pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti apa? Baik, yang pertama yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini yaitu saya akan memetakan peserta didik saya terlebih dahulu. Di sini saya akan membagi tiga berdasarkan kompetensinya. Yang pertama ada cepat, sedang, dan lambat. Mungkin yang cepat dan sedang akan dia melakukannya mandiri, sedangkan yang lambat mungkin akan perlu bimbingan khusus. Nah, setelah melakukan pemetaan, saya akan melakukan model pembelajarannya yaitu PBL, Problem Based Learning, dan memakai metode picture and picture. Ibu akan melakukan pemetaan terlebih dahulu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian Ibu akan melakukan model pembelajaran PBL dan Ibu akan mengambil metode pembelajaran picture and picture. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu media pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan? Untuk media yang akan saya lakukan untuk pembelajaran nanti yaitu saya menggunakan media gambar karena saya menggunakan metode picture and picture, lalu saya menayangkan PPT dan saya menayangkan video pembelajaran seperti itu, Bu. Gini, berarti ini metode yang banyak merangsang ini keingintahuan siswa, ya, terutama tentang gambar. Kemudian Ibu, kira-kira kapan nih waktu yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan observasi? Insya Allah akan saya lakukan di minggu depan, tepatnya di hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bu. Oke, berarti minggu depan Ibu ya. Itu kalau boleh tahu di jam keberapa ya, Bu? Jam pertama, Bu. Oh, berarti setelah upacara, gini. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bu Ayu ya, karena nanti pada hari Senin tanggal 26 Februari di jam pertama kita akan melakukan kegiatan supervisi kelas atau observasi kelas. Nah, baik Ibu, nanti selama proses pembelajaran observasi saya akan melihat dan mencatat semua kegiatan yang Ibu lakukan dan interaksi yang Ibu lakukan kepada siswa. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi, kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia, Bu. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan pasca observasi, saya tentunya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu PP saya yang akan memantau atau melihat bagaimana perkembangan kegiatan observasi dan pasca observasi yang telah kita lakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu ya, semoga Ibu dalam keadaan sehat dan tidak keberatan pada kegiatan pasca observasi nanti. Nah ini Bu, sebelum kita akhiri percakapan pada siang hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa hasil dari percakapan yang telah kita lakukan pada siang hari ini? Yang pastinya saya lebih siap untuk memaparkan pembelajaran ini kepada peserta didik saya nantinya di kelas, karena dari apa yang saya butuhkan seperti persiapan materi, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta media terlebih dahulu. Insya Allah mental saya pun lebih siap dan nantinya yang saya harapkan akan memberikan dampak positif kepada peserta didik saya, khususnya yang di kelas saya, seperti menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Baik Bu Ayu, demikianlah percakapan praobservasi yang telah saya lakukan kepada Ibu Ayu. Setelah ini kami akan melakukan kegiatan observasi pada hari Senin yang akan datang. Sebelumnya kami akan akhiri, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Purwati. Saya merupakan CGT Angkatan 9 dari Penajam Pasir Utara. Saya sendiri saat ini mengajar di SD 002 Waru. Dan pada kegiatan hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu PT saya yaitu Bapak Warniono. Kemudian saya juga ditemani oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Ayu Estari. Pada kegiatan hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana tujuan dari kegiatan pasca observasi adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana kegiatan observasi kelas yang telah kami lakukan selama beberapa pekan yang telah kami lakukan. Sebelum melakukan pasca observasi, kami telah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi kelas. Langsung aja, saya perkenalkan, ini adalah rekan sejawat saya yang akan menemani saya pada kegiatan pra-observasi pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan terima kasih ya untuk beberapa kegiatan yang telah kita lakukan beberapa hari ini. Kita langsung aja ya Bu pada kegiatan pasca observasi. Jika menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan proses pembelajaran berintegrasi dengan menerapkan KSP di dalam kelas? Perasaan saya tentunya sangat senang dan sangat lega bisa mempraktikkan langsung bagaimana cara belajar pembelajaran yang berdiferensiasi dan bagaimana cara membuat modul ajar sesuai kebutuhan peserta didik. Iya. Kemudian Ibu, menurut Ibu selama melakukan kegiatan observasi kemarin, adakah hambatan atau kendala dalam Ibu melaksanakan kegiatan observasi? Yang menjadi kendala pada saat pembelajaran kegiatan observasi kemarin, memang di kelas saya itu ada dua peserta didik yang masih kurang lancar membaca dan otomatis karena mereka kurang lancar membaca sehingga dia kurang memahami isi bacaan tentang simbol-simbol Pancasila. Jadi berarti dua orang ini menjadi kendala tersendiri ya. Kalau menurut Ibu, menurut persepsi Ibu, kira-kira pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin apakah sudah sesuai dengan yang ingin dicapai, atau mungkin ada kepuasan tersendiri setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kemarin? Yang saya rasakan pada saat kegiatan proses pembelajaran kemarin sudah tercapai, dikarenakan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya akan melakukan dengan model pembelajaran PBL sehingga murid-murid sangat aktif, antusias menerima pembelajaran dan mereka sangat senang berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan soal-soal dan mereka sangat-sangat semangat untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dengan metode picture and picture, memasangkan gambar-gambar simbol-simbol Pancasila di papan Garuda yang telah saya sediakan. Berarti ada interaksi di dalam kelas gitu ya, jadi mereka merasa lebih antusias gitu. Kalau menurut Ibu nih, dari skor 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa ini proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Menurut saya masih berada di skor 8 dikarenakan yang tadi saya ceritakan bahwa memang di kelas saya ini ada dua peserta didik yang belum lancar membaca sehingga mereka sangat kesusahan untuk memahami isi bacaan tentang simbol-simbol Pancasila. Oh, berarti kendalanya dua siswa ini ya Bu? Iya. Kira-kira
Itu namanya kira-kira ini Bu, cara bagaimana cara Ibu untuk menghadapi dua orang siswa ini Bu? Tentunya yang akan saya lakukan adalah saya membimbing khusus untuk anak-anak peserta ini, peserta didik saya tadi yang lancar membaca, sehingga nantinya yang saya harapkan mereka bisa lancar membaca dan lebih memahami soal-soal yang memang literasinya yang memahami isi bacaan seperti itu. Jadi dilakukan waktu bimbingan. Kemudian Bu, kalau dilihat dari kegiatan kemarin, hal positif apa yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Dengan menerapkan pembelajaran yang kontekstual seperti model pembelajaran yang saya pakai PBL, tentunya mereka sangat aktif dan antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Iya Bu, kemudian nih kira-kira untuk kedepannya apa yang perlu Ibu tingkatkan kembali gitu, untuk menambah kualitas dari pembelajaran di dalam kelas? Yang saya lakukan yang pertama yaitu saya lakukan bimbingan khusus terlebih dahulu terhadap dua peserta didik saya ini, bagaimana cara mereka supaya lebih lancar dalam hal membaca dan nantinya yang saya harapkan lebih bisa memahami isi bacaan seperti itu. Yang kedua, saya lebih mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan tentunya yang lebih berpihak kepada peserta didik dengan pola berdiferensiasi dengan menerapkan KSE seperti itu. Saya rasa kemarin pembelajaran yang Ibu lakukan itu banyak sekali, ya, saya rasa juga baik sekali karena Ibu telah menyiapkan beberapa sesuai dengan modul ajar ya Bu. Ya, setelah kita mengevaluasi kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin saya akhiri sampai di sini. Jika ada waktu lagi kita boleh bercakap-cakap kembali ya Bu ya. Mungkin Ibu ada kesulitan apa dalam pembelajaran, mungkin Ibu ada permasalahan apa dalam pembelajaran, jadi kita bisa berkomunikasi sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu sudah melaksanakan kegiatan kemudian observasi dan partisipasi yang ditemani oleh Bu Ayu Lestari. Sehat Bu ya? Mendengarkan kakak Bu Dewi ya. Ini kelasnya sama? Tingkatannya? Ibu kelas? Saya kelas 2. Kelas 2. Atas kalau ada beberapa siswa yang masih belum lancar dalam proses membaca khususnya. Nah yang saya amati di sini sudah cukup baik proses komunikasinya. Memang ini perlu pembiasaan, khususnya menerapkan teknik coaching dalam kegiatan komunikasi baik itu di pra maupun di kegiatan pasca, karena memang tidak segampang teorinya. Apa yang kita dapatkan mungkin di pendidikan guru penggerak, tetapi ini memang perlu pembiasaan, karena memang di teknik coaching itu kan harus harapannya bisa menerapkan teknik filter, bagaimana menganalisa tujuan. Tadi sudah ditanyakan tujuannya seperti apa, walaupun memang tidak secara detail disampaikan oleh Ibu Ayu, tetapi kemarin di observasi sudah terdengar seperti itu juga. Kemudian harapannya nanti ini di akhir, tadi saya tidak mendengar, entah saya terlewat atau bagaimana, komitmen yang akan dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan akan memperbaiki modul ajarnya untuk ke depan, tapi mungkin semisal kayak siapa yang akan membantu
dan hal-hal lainnya yang sudah dipelajari. Tapi mungkin itu perlu saya rasa untuk ditambahkan. Nah, saya ucapkan terima kasih Bu Ayu sudah mau dengan sukarela membantu Bu Dewi untuk menyukseskan programnya, karena setelah ini nanti akan ada lagi dilibatkan, mungkin Bu Ayu juga akan didapatkan setelah ini adalah memberikan umpan balik kepada calon guru penggerak. Kalau kemarin di awal-awal pendidikan itu ada penilaian kompetensi guru penggerak, nanti ini juga mendekati akhir juga harapannya nanti diberikan penilaian. Artinya nanti apakah akan dilihat nilai yang diberikan pada awal-awal kemarin, apakah di sekarang ada peningkatan atau tidak. Nah, itu nanti yang mungkin nanti Bu Ayu akan diminta untuk membantu memberikan penilaian, atau nanti itu saya serahkan hak prerogatifnya Bu Dewi siapa yang akan diberikan. Yang jelas nanti akan ada penilaian dari kepala sekolah, 5 rekan sejawat dan 5 orang siswa. Mungkin itu Bu Ayu. Setelah ini saya nanti akan berkomunikasi dengan Bu Dewi. Nanti mungkin izin minta tolong untuk didokumentasikan juga apapun yang harapannya nih Bu ya, apapun yang sudah dibagi oleh Bu Dewi tidak putus di Bu Ayu saja. Apa yang dilakukan oleh Bu Dewi kepada Bu Ayu, harapannya nanti mungkin di lain waktu, di lain kesempatan jika memungkinkan itu bisa dilakukan oleh Bu Ayu ke rekan yang lain. Karena kalau cuma berhenti di Bu Ayu, nanti saya yang tidak didapat. Jadi kalau kemarin umumnya yang melakukan observasi atau supervisi klinis itu hanya dilakukan oleh kepala sekolah, nggak masalah sesekali rekan sejawat melakukan apa yang dilakukan oleh Bu Dewi. Atau nanti mau gantian gitu ya, Bu Ayu mau ke Bu Dewi, silakan. Bukan artinya proses ini kita menggurui atau mencari kesalahan, tapi ini sama-sama buat.